Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat hari ini ya. Amin ya Allah. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ahmad Dik Habibi, teman saya ini Ahmad Johari, dan satu lagi Yuda Aditya Pambudi. Nah, teman-teman, kita pasti sering banget ya dengar kata kurikulum, entah itu kurikulum merdeka atau yang sebelumnya. Tapi sebenarnya seperti apa sih kurikulum itu dan apa fungsinya dalam perjalanan belajar kita FYP Uninus ini. Nah, hari ini kami akan mengajak Bapak teman-teman untuk mengobrol santai sekaligus mendalami jantung dari dunia pendidikan, yaitu kurikulum fungsinya dalam pendidikan. Kami berharap setelah presentasi ini kita semua bisa melihat kurikulum bukan cuma sebagai daftar pelajaran yang kaku, tetapi sebagai peta jalan yang benar-benar untuk membentuk karakter dan masa depan kita. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan saja ya. Kelompok 1 dimulai presentasinya. Hidup Jokowi! Langsung aja ya. Ini dia yang tadi sudah saya perkenalkan. Ini nama jelasnya, ada Kang Jaki lagi, dan Kang Aditya ya. Yang pertama saya Ahmad Dik Habibi akan menjelaskan pendahuluannya. Nah, kurikulum di sini kan ada nih. Kurikulum adalah bagian penting dalam pendidikan sebagai peta perjalanan belajar yang memberikan arah bagi guru dan siswa. Dan sekolah kurikulum harus diperbarui secara berkala agar terus relevan. Jadi harus diubah biar sesuai dengan perkembangan zaman dan membantu membentuk karakter serta keterampilan peserta didik secara optimal. Nah, ini loh teman-teman, kurikulum itu bagian paling penting dalam dunia pendidikan. Coba bayangkan, aduh gantengnya. Kurikulum itu kayak peta perjalanan belajar. Peta ini ngasih arah jelas buat guru kita sebagai siswa dan juga buat sekolah. Nah, kurikulum itu nggak boleh kaku, dia harus diupdate atau diperbarui secara berkala supaya tetap nyambung sama tantangan zaman. Tujuannya biar apa sih? Nah, biar kita sebagai peserta didik bisa dibentuk karakter dan keterampilannya secara optimal. Nah, langsung aja nih geser lagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya, apa itu pengertian dari kurikulum. Kurikulum, nah di sini dibaca ya. Kurikulum adalah rencana dalam pedoman kegiatan belajar mengajar yang meliputi materi, metode pembelajaran, tujuan, dan evaluasi kurikulum, memastikan proses pendidikan berjalan terstruktur demi menghasilkan peserta didik yang berpengetahuan dan berkarakter baik. Itu pengertiannya, Kang Jaki. Pengertian yang mana lupa lagi. Ya, ini tadi kurikulum adalah rencana. Nah, selanjutnya definisi kurikulum umum ya. Di sini para ahli mendefinisikan kurikulum sebagai rencana sistematis yang mencakup tujuan, isi, dan cara pembelajaran, juga sebagai pengalaman belajar yang dirancang untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Ya, definisi kurikulum. Intinya, kurikulum itu adalah rencana besar pedoman buat semua kegiatan belajar mengajar, isinya lengkap, mulai dari materi, metode mengajar, tujuan yang mau dicapai, sampai cara evaluasinya. Dengan adanya kurikulum, proses belajar jadi terstruktur dan enggak berantakan. Hasil akhir kita bisa jadi peserta didik yang enggak cuma pinter tapi juga berkarakter. Nah, ini ya Jaki, di bawahnya lagi ada pandangan para ahli tentang kurikulum. Nah, kata para ahli sepakat kurikulum itu rencana yang disusun sistematis. Rencana ini mencakup tujuan, isi materi, dan cara ngajarnya. Bahkan
kan ada yang bilang kurikulum itu seluruh pengalaman belajar yang kita rasakan. Semua dirancang khusus supaya kita bisa mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Jaki ya, perkembangan makna kurikulum. Nah, ini Kang Jaki, silakan. Aku berlutut? Tidak akan. Iya, saya kameramen. Dingin, tetapi tidak kejam. Salah Kang Jaki lah. Sini Kesendirian adalah perkembangan makna kurikulum. Makna kurikulum itu Nah, sok, bagus sok. Makna kurikulum berubah dari hanya daftar pelajaran menjadi konsep yang luas, meliputi tujuan, isi, metode, media, dan evaluasi. Di Indonesia, kurikulum mengalami berbagai perubahan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan zaman. Awalnya kurikulum cuma diartikan sebagai daftar mata pelajaran doang. Sekarang maknanya sudah luas banget, meliputi tujuan, isi metode, media, dan evaluasi. Di negara kita Indonesia, kurikulum sudah berubah-ubah berkali-kali. Tujuannya menyesuaikan sama kebutuhan dan perkembangan zaman. Oke. Ya, slide selanjutnya. Konsep kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai rencana sistematis. Kurikulum itu rancangan yang mengatur detail apa yang harus dipelajari, gimana cara belajarnya, dan apa tujuan akhirnya. Tujuan jelas supaya pembelajaran itu terarah dan gak asal-asalan. Yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Konsep ini keren. Kurikulum itu nggak cuma materi di kelas, dia juga melibatkan semua pengalaman kita kayak kegiatan kita ekstrakurikuler sampai sikap sosial. Pengalaman ini membentuk karakter dan keterampilan anak sih. We walk the talk. Perkembangan makna kurikulum. Makna kurikulum berubah dari hanya daftar pelajaran menjadi konsep yang luas meliputi tujuan, isi, metode, media, dan evaluasi. Di Indonesia, kurikulum mengalami berbagai perubahan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan zaman. Banyak. Konsep kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai rencana sistematis. Kurikulum itu rancangan yang mengatur detail apa yang harus dipelajari, gimana cara belajarnya, dan apa tujuan akhirnya. Oh, kaget. Tujuan jelasnya sebagai pembelajaran itu terarah dan nggak asal-asalan. Kurikulum adalah rancangan yang mengatur apa yang harus dipelajari, bagaimana yang pembelajaran dilakukan, dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga pembelajaran dapat terarah dan tidak kacau. Gitu. Nah, yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Selain materi pelajaran, kurikulum mencakup semua pengalaman peserta didik seperti kegiatan ekstrakurikuler dan sikap sosial yang membentuk karakter dan keterampilan secara menyeluruh. Yang ketiga, kurikulum sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan. Kurikulum itu alat utama untuk menggapai tujuan pendidikan nasional. Tujuannya mulia, mengembangkan potensi kita biar jadi manusia beriman, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Kurikulum masih panduan sistematis biar lulusan sekolah siap menghadapi tantangan zaman dengan karakter kuat dan skill yang memadai. Selanjutnya, kurikulum sebagai alat mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum adalah alat utama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman. Salah orang aja deh. Yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Benar? Iya.
Selain materi pelajaran, kurikulum mencakup semua pengalaman peserta didik seperti kegiatan ekstrakurikuler dan sikap sosial yang membentuk karakter dan keterampilan secara menyeluruh. Ya, benar. Semua pengalaman ini membentuk karakter dan keterampilan kita secara menyeluruh. Yang ketiga, kurikulum sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan. Kurikulum itu alat utama buat menggapai tujuan pendidikan nasional. Tujuannya mulia, mengembangkan potensi kita biar jadi manusia beriman, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Kurikulum ngasih panduan sistematis biar lulusan sekolah siap menghadapi tantangan zaman dengan karakter kuat dan skill yang memadai. Slide selanjutnya, fungsi kurikulum sebagai alat mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum adalah alat utama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Kurikulum ini memberikan panduan yang sistematis agar pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan zaman dengan karakter yang kuat dan keterampilan memadai. Kurikulum itu alat utama kita buat menggapai tujuan pendidikan nasional. Tujuannya mulia, mengembangkan potensi kita biar jadi manusia beriman, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Kurikulum ngasih panduan sistematis biar lulusan sekolah siap menghadapi tantangan zaman dengan karakter kuat dan skill yang memadai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ahmad Zaki Habibie. Siap. Kameramen di sini, kameramen. Ini saya Ahmad Zaki ya. Ini lagi. Saya akan menjelaskan yang ketiganya. Ketiganya itu fungsi kurikulum dalam pendidikan. Nah, ini nih. Buat guru jadi pedoman mengajar. Buat bapak ibu guru, kurikulum itu kitab suci mengajar ya. Ia menentukan materi dan urutan mengajar, metode yang pas dan cara nilai hasil pelajaran siswa. Kurikulum memastikan semua guru mengajar di jalur yang sama biar pendidikan lebih konsisten dan terarah. Kalau buat siswa, jadi panduan belajar. Kurikulum bantu kita tahu apa yang harus dipelajari, tujuan akhir yang ingin dicapai. Nah, ini bagi kurikulum. Oke guys, kembali lagi ya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi kurikulum dalam pendidikan ya. Langsung ke bawah ya. Nah, di sini ada ini fungsi bagi guru sebagai pedoman mengajar ya. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman mengajar yang menentukan materi, urutan pembelajaran, metode yang tepat dan cara menilai hasil belajar siswa. Kurikulum memastikan sebagai semua guru mengajar di jalur yang sama sehingga membentuk pendidikan menjadi lebih konsisten dan terarah ya. Di bawahnya lagi ada fungsi bagi siswa sebagai panduan belajar ya. Buat siswa ya, kurikulum itu bantu kita tahu apa yang harus dipelajari dan tujuan akhirnya yang ingin dicapai. Dia ngasih arah yang jelas, kita jadi bisa ngukur kemajuan belajar dan mengembangkan kemampuan serta minat kita secara optimal sesuai bakat. Kalau di bawahnya, nah fungsi buat masyarakat bagi sekolah dan masyarakat maksudnya. Bagi sekolah, kurikulum menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan termasuk penyusunan jadwal dan fasilitas pendukung. Untuk masyarakat, kurikulum berfungsi menghasilkan lulusan berkualitas yang siap kerja, kreatif, disiplin, dan mampu memenuhi kebutuhan serta tantangan perkembangan zaman. Nah, kalau buat sekolah dan masyarakat, buat sekolah, kurikulum itu acuannya buat ngadain semua kegiatan pendidikan termasuk bikin jadwal dan nyiapin fasilitas kalau di sekolah ya.
Kalau di masyarakat, kurikulum itu bertanggung jawab lulusan berkualitas, lulusan berkualitas, lulusan yang siap kerja, kreatif, disiplin, dan mampu memenuhi tantangan perkembangan zaman. Nah, di sini ada yang keempat nih, yang akan dibacakan oleh saudara Jaki ya. Silakan, Jaki. Tempat lagi, Jaki. Assalamualaikum guys. Jadi Kang Jaki. Siap. Dan selanjutnya, Oke, guys, lagi Jaki. baik yang keempat, tujuan dan implementasi kurikulum. Tujuan umum dan khusus kurikulum. Tujuan umum itu bantu kita mengembangkan potensi semaksimal mungkin dan yakin kita buat hidup di masyarakat. Tujuan khusus beda-beda, disesuaikan sama jenjang pendidikan, dari mulai pembentukan dasar sampai nyiapin kita masuk dunia kerja dan kuliah. Ya Ya, benar sekali Kang Haji. Wah lagi lah. Tujuan Tujuan kurikulum dalam kehidupan nyata. Ya. Tujuan kurikulum itu terlihat di dunia nyata. Contohnya kita belajar kewirausahaan biar jadi kreatif dan mandiri. Tujuan kurikulum tercermin dalam dunia nyata seperti siswa yang belajar kewirausasahaan untuk menjadi kreatif dan mandiri, serta mahasiswa yang menguasai ilmu sesuai bidangnya. Kurikulum merdeka memberikan ruang bagi siswa mengeksplorasi minat dan bakatnya secara lebih luas. Ya. Selanjutnya, kurikulum dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum hadir dalam aktivitas sehari-hari mahasiswa di sekolah dan mahasiswa di perguruan tinggi, seperti jadwal, kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan sistem studi. Perubahan kurikulum di Indonesia mengikuti perkembangan zaman agar pendidikan tetap relevan dan bermanfaat bagi generasi masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Jaki Habibi. Oke, kembali lagi guys. Nih, di sini saya akan ngejelasin tentang kesimpulannya ya. Nah, kesimpulannya itu kurikulum adalah jantung pendidikan yang memandu proses pembelajaran agar berjalan sesuai tujuan. Kurikulum mencakup rencana, pengalaman belajar, dan alat pencapaian tujuan pendidikan yang berfungsi bagi paru-paru siswa di sekolah, bagi guru-guru ya maksudnya di sekolah dan masyarakat dengan perubahan yang mengikuti kebutuhan zaman. Kurikulum memastikan pembentukan generasi masa depan yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan kehidupan ya. Kalau kesimpulan intinya kurikulum adalah jantung pendidikan. Jadi pemandu proses pembelajaran. Dia mencakup rencana, pengalaman belajar, dan alat buat mencapai tujuan semuanya. Punya fungsi penting buat guru, siswa, sekolah, dan masyarakat. Dengan kurikulum yang terus berubah dan menyesuaikan kebutuhan zaman, kita yakin generasi kedepannya bakal cerdas, berkarakter, dan siap hadapi tantangan hidup. Oke guys. Sekian presentasi dari kelompok kami ya. Ini Jeki giniin. Oke. Sekian. Terima kasih ya pada semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Saya Ahmad Jaki Habibi. Saya Jaki Johari. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jokowi!